Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami kelompok 1, diantaranya Esther Simanjuntak, Febri Widyaningsih, Lia Damanik, dan Poja Syamburupani. Nah, untuk kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang materi manajemen risiko agribisnis untuk memenuhi satu mata kuliah kami, yaitu manajemen agribisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SE MSI. Nah, langsung simak saja videonya ya. Yang pertama, pengertian manajemen resiko. Nah, untuk teman-teman semuanya, udah pada tahu belum? Apa sih pengertian manajemen resiko itu? Kalau belum, mari kita bahas sama-sama ya. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Nah, selanjutnya sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko. Mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang dapat tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko atau manusia, staf, organisasi. Yang kedua, macam-macam manajemen risiko. Nah, udah pada tahu belum, teman-teman? Apa aja sih macam-macam manajemen risiko? Terdapat dua macam risiko berdasarkan sifatnya. Nah, yang pertama ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Yang kedua, ada risiko murni. Risiko murni atau pure risk adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Selain itu, ada juga terdapat dua macam resiko berdasarkan asal timbulnya nih. Yang pertama, resiko internal, yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya, risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi. Nah, yang kedua, resiko eksternal. Resiko eksternal yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Misalnya, resiko pencurian. Yang ketiga, tahap-tahap manajemen resiko. Nah, selain macam-macam manajemen risiko, terdapat juga tahap-tahap manajemen risiko nih teman-teman. Kira-kira apa aja sih tahap-tahapannya? Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu risiko yang mungkin akan dialami perusahaan. Selanjutnya, mengevaluasi atas masing-masing risiko ditinjau dari nilai risiko dan frekuensinya. Selanjutnya, mengendalikan risiko secara fisik dan finansial. Selanjutnya, menghilangkan risiko berarti menghapuskan semua kemungkinan terjadinya kerugian. Selanjutnya, menanggung keseluruhan atau sebagian dari risiko. Dan yang terakhir, pengalihan atau transfer risiko, misalnya perusahaan asuransi. Mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko atau kerugian yang potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diperlakukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem
pengklarifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah kerugian milik, hak milik, atau property losses, kewajiban mengganti kerugian orang lain atau liability losses, dan kerugian personalia atau personal losses. Yang keempat, contoh studi kasus. Nah, jadi di sini kami akan memberikan satu contoh studi kasus tentang manajemen risiko agribisnis nih teman-teman, yaitu analisis strategi manajemen risiko agribisnis petani sengon atau Paracerinetes falcataria, pola kemitraan dengan CV Halmahera Group. Sengon merupakan komoditas perkebunan unggul di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi atau high value commodity. Tetapi sengon juga merupakan komoditas yang beresiko tinggi atau high risk commodity. Posisi strategis komoditi sengon bagi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari besarnya devisa dan cukai yang diperoleh dari sengon. Faktor utama penyebab resiko usaha tani sengon menurut petani adalah harga jatuh, kemudian perubahan cuaca atau iklim. Cuaca atau iklim berpengaruh besar terhadap produktivitas dan kualitas sengon yang dihasilkan petani karena berkaitan dengan hama dan penyakit yang menyerang. Dari pengalaman beberapa tahun sebelumnya, pola tanam ini dianggap yang paling menguntungkan bagi petani. Strategi manajemen ex ante lainnya adalah melakukan perjanjian kerjasama atau contract farming dengan perusahaan mitra yaitu CV Halmahera Group. Dengan adanya pola kemitraan ini, petani mendapatkan kepastian harga dan pasar, serta jaminan ketersediaan sarana produksi. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi, dari pembahasan kami tentang manajemen risiko agribisnis, kami dapat menyimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan manajemen risiko yaitu upaya-upaya dalam bentuk aturan maupun tindakan yang ditujukan untuk mengoptimalkan atau meminimalisir risiko atas suatu portofolio sesuai dengan kebijakan investasi masing-masing dana kelolaan. Penerapan sistem manajemen risiko mengacu pada peraturan serta ketentuan yang tertuang dalam kebijakan perusahaan. Manajemen risiko dan pengendalian internal memiliki kesamaan materi dan komponen, dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Manajemen risiko yang ada perlu dievaluasi keandalannya, sementara itu aktivitas pengendalian akan menjadi optimal dengan menggunakan pendekatan risiko. Baiklah teman-teman, segitu saja yang dapat kami jelaskan dalam video pembelajaran kali ini tentang materi manajemen risiko agribisnis. Lebih dan kurangnya kami semua mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.